Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyumra Makfira, saya dari kelas 1D PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran klasik dan aliran modern yang ada pada pendidikan anak, dan juga untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan anak. Aliran klasik pendidikan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, aliran nativisme, atau bisa disebut dengan aliran pesimisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan sejak lahir seperti bakat, dan bakat inilah yang menentukan keberhasilan seorang tersebut. Aliran nativisme juga merupakan kebalikan dari aliran empirisme, yang dimana para penganut aliran ini menganggap bahwa orang yang berbakat tidak baik akan tetap menjadi tidak baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbakat baik akan tetap menjadi tidak baik, sehingga tidak perlu dididik karena ia tidak akan terjerumus menjadi tidak baik. Yang intinya, menurut aliran ini, manusia memiliki potensi untuk menentukan keberhasilannya, di mana potensi tersebut merupakan gabungan dari hereditas kedua orang tua atau faktor genetik, serta kemampuan seseorang. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan yang ada pada diri seseorang. Dalam ilmu pendidikan, bisa disebut dengan pesimisme pedagogis. Yang kedua, aliran empirisme atau aliran optimisme. Tokoh aliran ini adalah John Locke, seorang filsuf Inggris. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan seseorang dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati, dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal seseorang. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan sejak lahir seperti bakat tidak diakui. Teori aliran empirisme yang dikemukakan oleh John Locke adalah teori tabula rasa, di mana teori ini menekankan arti penting dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan, sedangkan pembawaan seperti bakat tidak berpengaruh. Dalam hal ini, para penganut aliran empirisme menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong dan tidak memiliki kemampuan, sehingga pengalaman dan pendidikan memiliki peran penting untuk menentukan perkembangan manusia. Hal ini bisa disebut dengan optimisme pedagogis. Selain itu, aliran empirisme juga melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan aliran nativisme, aliran naturalisme menganggap bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Tidak ada satupun pembawaannya yang buruk. Apabila anak menjadi tidak baik, itu dikarenakan pendidikan yang diperolehnya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti yang dikatakan oleh J.J. Rousseau, semua anak adalah baik saat pertama kali datang dari Sang Pencipta, akan tetapi semuanya rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, Rousseau menerapkan pendidikan alam, yang dimana artinya adalah semua anak dibiarkan tumbuh dan berkembang menurut alam, agar pembawaan yang baik tidak dirusak oleh manusia. Yang intinya, menurut aliran ini, semua anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Dan dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tidak dirusak oleh manusia. Yang keempat, aliran konvergensi. Tokoh aliran ini adalah William Strand. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari kedua aliran, yaitu aliran empirisme dan aliran naturalisme. Yang digabungkan di sini adalah faktor pembawaan sejak lahir dan faktor lingkungan, yang dimana sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Aliran konvergensi berpendapat bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan sangatlah berpengaruh dalam pembentukan pribadi manusia.
Bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan dari lingkungan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan dianggap sebagai penolong dari lingkungan untuk anak dalam mengembangkan potensinya. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah lingkungan dan pembawaan. Dibandingkan dengan aliran lain, aliran konvergensi lebih realistis, sehingga banyak diikuti oleh para pakar pendidikan. Selanjutnya, aliran pendidikan modern. Aliran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme merupakan gerakan pendidikan yang berpusat pada anak, yang dimana setiap guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Oleh karena itu, setiap guru harus mengetahui karakteristik siswa. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Agar tujuan ini bisa tercapai, pendidikan harus merupakan pengembangan sepenuhnya terhadap bakat dan minat setiap anak. Ada 3 metode yang digunakan dalam pendidikan progresivisme. Yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme ini mengedepankan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai-nilai sosial dan nilai budaya. Selain itu juga peranan guru sangatlah kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Guru juga berperan sebagai contoh pengawalan nilai-nilai penguasaan pengetahuan. Tujuan dari aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah. Ada 3 metode yang digunakan dalam pendidikan esensialisme. Yang pertama, peserta didik dipaksa untuk belajar. Yang kedua, pendidikan berpusat pada guru. Yang ketiga, latihan mental. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup, yang dimana sekolah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat, sedangkan pelajar merupakan generasi muda yang harus diarahkan oleh guru. Tujuan dari pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran kepada peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat manusia dalam skala global, dan juga mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, perennialisme. Perennialisme merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal ada, dan pendidikan hendaknya menjadi suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran serta nilai-nilai tersebut. Ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena menjadikan seseorang berpikir agar dapat menemukan kebenaran. Tujuan dari perennialisme adalah agar anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin. Di sini juga guru memiliki peranan yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan di kelas, sehingga harus menguasai ilmu. Dan yang kelima, aliran idealisme. Aliran ini merupakan aliran ilmu filsafat yang mengagumkan jiwa, di mana para murid memperoleh pendidikan dan mendapatkan pendekatan secara khusus. Sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Tujuan dari pendidikan idealisme dalam kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Selain itu juga, tujuan pendidikan adalah agar anak didik bisa menjadi kaya, memiliki kehidupan yang harmonis dan bahagia, dan dapat membantu individu lainnya. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme lebih difokuskan pada isi yang objektif. Baik, itulah penjelasan tentang aliran klasik dan aliran modern pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.